harus dengan kejadian Gumilang ini harus diaudit dan harus dipenjarakan. Jangan didiamkan saja si Abbas dan Ma'ruf Amin dan para pengikut mereka. Ini MUI kan, layaknya itu maling, teriak maling. Masa si Panji Gumilang teriakin teroris? Padahal mereka teroris sudah banyak ditangkap. Jadi disinilah kita mungkin untuk membuka wawasan, semoga pemerintah, Pak Jokowi melihat ini, jangan sampai Pak Jokowi juga akan dipangkas sama mereka kalau tidak tegas. Jadi kesempatan untuk ketegasan, karena ini kan terbagi. Seperti ya bagian daripada pemerintah, ya Ibu Koni, bagian daripada pemerintah. Demikian juga Hambali dan lain-lain. Masa mau sepakat dengan cara berpikirnya si Mahfud MD yang sudah jelas-jelas? Mana sampai saat ini? Pernah gak Mahfud ini menyuarakan si Somad biadab? Justru ditutupi. Pernahkah mereka menanggapi kenapa Singapura tidak memberikan izin untuk masuk di sana? Bahkan sudah masuk airport disuruh pulang. Ini menundukkan, memalukan Indonesia. Seorang yang dianggap-anggap oleh Mahfud dan MUI itu orang hebat, kok tidak pernah disuarakan? Ini Panji Gumilang yang membawa sektor pendidikan dan juga ekonomi pembangunan masyarakat. Kok dimusuhi? Jadi ini orang-orang radikal yang harus dipangkas. Lihat bahwa kita tidak mengenal Panji Gumilang dan kita juga tidak tahu dengan MUI. Tapi secara objektivitas kita berpikir bahwa Indonesia ini terlalu banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan MUI yang sebenarnya merujuk kepada kehancuran Indonesia. Karena apa? Memupuk para radikal. Dan mereka dibesarkan oleh pemerintah yang memang sepaham. Seperti Yusuf Kalla, Hamzahas, dan kemudian MUI makin menjadi-jadi di zamannya SBY. Dan sampai saat ini, Jokowi dengan ketidaktegasannya tidak berani mengambil suatu keputusan, padahal keputusan itu bukan dari dia. Dasarkan saya kepada kepentingan nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Melanggar Pancasila ya diberantas. Partai yang tidak membawa Indonesia ke depan, tidak ada kebijakan, hanya anti-Israel, harus ditindak. Jadi saya melihat di sini bahwa ya memang kesempatan kita untuk menyuarakan agar MUI itu dibubarkan, karena mereka lembaga masyarakat biasa, tidak ada lebihnya daripada PGI. Jadi jangan mereka yang mengorder pemerintah untuk menangkap si A dan si B, dan ini adalah persekongkolan antara MUI dan kelompok radikal, kemudian Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Jadi yang perlu disupport yaitu Panji Gumilang untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Pak Robert tadi ya, Pak Robert silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Paul dan shalom untuk semuanya. Ini sawerannya makin tambah banyak, ini tergantung judul mungkin Pak ya. Jadi ya. Jadi ya memang harus dibuat judul yang menarik. Jadi kita juga terbawa dengan ingin untuk menyampaikan aspirasi Pak ya. Kalau tadi mengenai Mega, mengenai Jokowi, pertama kalau Mega itu memang nggak ada gagasan, sehingga orang-orang dibawa dia juga ya gagasannya, kalau mau tanya gagasan si Ganjar ya itulah membekukan terus hubungan dengan Israel, sehingga ya Indonesia itu tidak pernah akan maju. Jadi kita kembali kepada persoalan daripada Al-Zaitun ini Pak ya. Jadi tetap saya kembali kepada apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah blessing in disguise, karena kalau tidak pernah terungkap kebobrokan dan kebiadaban daripada MUI Pak. Karena semuanya kejadian-kejadian yang ada di Indonesia sebenarnya sejak dari reformasi yang makin menjadi-jadi, banyak sekali keterlibatan daripada MUI di dalamnya, yang bekerja sama dengan Yusuf Kalla dan orang-orang yang radikal ini yang ingin menggulingkan Indonesia. Cuma pemerintahannya karena tidak mempunyai suatu wawasan yang luas, kebijakan untuk melihat bahwa ini tidak boleh terjadi demikian. Kok kita diatur-atur oleh fatwa MUI. Sedangkan negara kita sebenarnya sudah jelas meskipun sudah diselewengkan sejak zamannya Soekarno. Jadi saya kembali kepada mereka yang mendewakan Soekarno. Ini salah besar karena Soekarno sendiri setelah sebenarnya melakukan perbedaan di dalam Undang-Undang Dasar 45
di mana dengan dia memusuhi Israel menunjukkan bahwa wawasannya sempit, dan sampai di mana sepak bola, ya benar yang disampaikan oleh Pak Gajah Mada tadi, tahun 1998 di mana ada kekuatan sepak bola Indonesia yang dimainkan oleh Ramang dan Suwadi pada saat itu memang top, sehingga mereka pernah draw atau main kosong lawan Rusia. Karena itu pun disinyalir bahwa disogok karena Indonesia miskin, ya jelas loh ambil duitnya daripada ngapain, karena tidak dijamin oleh pemerintah. Sehingga inilah Indonesia zaman Soekarno ini memang sudah bobrok. Karena apa? Anti Israel, nggak pernah maju. Jadi kalau kita melihat Megawati ini sebenarnya kejepretan nama daripada seorang pemimpin yang selalu mengklaim Pancasilais padahal sebenarnya menyelewengkan Pancasila. Jadi kita kembali kepada pemikiran yang objektif tanpa melihat bahwa kita tidak mengenal Panji Gumilang dan kita juga tidak tahu dengan MUI, tapi secara objektivitas kita berpikir bahwa Indonesia ini terlalu banyak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan MUI yang sebenarnya merujuk kepada kehancuran Indonesia. Karena apa? Memupuk para radikal, dan mereka dibesarkan oleh pemerintah yang memang sepaham, seperti Yusuf Kala, Hamzahas, dan kemudian MUI makin menjadi-jadi di zamannya SBY. Dan sampai saat ini Jokowi dengan ketidaktegasannya tidak berani mengambil suatu keputusan, padahal keputusan itu bukan dari dia. Dasarkan saya kepada kepentingan nasional Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Melanggar Pancasila ya diberantas. Partai yang tidak membawa Indonesia ke depan, tidak ada kebijakan, hanya anti-Israel, harus ditindak. Jadi saya melihat di sini bahwa ya memang kesempatan kita untuk menyuarakan agar MUI itu dibubarkan, karena mereka lembaga masyarakat biasa, tidak ada lebihnya daripada PGI. Jadi jangan mereka yang mengorder pemerintah untuk menangkap si A dan si B. Dan ini adalah persekongkolan antara MUI dan kelompok radikal, kemudian Mahfud MD dan Ridwan Kamil. Jadi yang perlu disupport yaitu Panji Gumilang untuk bisa menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Dan banyak harapan daripada Indonesia di mana anak-anak didiknya untuk bisa melihat Indonesia yang toleran, tidak memusuhi siapapun, karena Indonesia yang dipimpin oleh para kadrun ini semua jadi musuh mereka. Karena apa? Kebencian demi kebencian yang ada dalamnya. Dari semua sektor, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, bahkan para profesional harus disingkirkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan fatwa MUI. Dan orang-orang yang punya gagasan-gagasan memajukan Indonesia harus dihabisi, sama dengan apa yang diinginkan oleh Maruf Amin yang terjadi kepada Ahok tahun 2017. Nah sekarang siapa victim mereka? Adalah Panji Gumilang. Kebetulan Panji Gumilang banyak asetnya yang bisa dirampok oleh Mahfud MD dan MUI, dan ada kesempatan untuk menggulingkan Jokowi sebelum dia tersingkir, goyang dengan masalah agama, penyesatan. Apa penyesatan di sana? Mengakui Israel itu bukan suatu penyesatan, justru membuka wawasan, memberi suatu pendidikan kepada anak bangsa, dan untuk memberikan suatu ruang kepada Monique Rikers itu dan Ibu Koni. Ya, Ibu Koni yang biasa dengan kita di sini, adalah suatu wawasan yang luas, tidak menutup diri seperti MUI. MUI ini apa dibandingkan dengan Panji Gumilang? Tidak lain daripada uang-uang yang bukan hak mereka, sehingga menjadikan halal haram, haram jadi halal, asal ada stempel daripada MUI itu sudah beres. Dan pemerintah tidak lagi jeli melihat ini. Dibiarkan pembiaran demi pembiaran, sehingga mereka menyusun kekuatan dengan uang-uang yang triliunan ini. Seharusnya mereka harus, dengan kejadian Gumilang ini, harus diaudit dan harus dipenjarakan. Jangan didiamkan saja si Abbas dan Ma'ruf Amin dan para
pengikut mereka. Ini MUI kan, layaknya itu maling, teriak maling. Masa si Panji Gumilang teriakin teroris? Padahal mereka teroris sudah banyak ditangkap. Jadi disinilah kita mungkin untuk membuka wawasan, semoga pemerintah, Pak Jokowi melihat ini, jangan sampai Pak Jokowi juga akan dipangkas sama mereka kalau tidak tegas. Jadi kesempatan untuk ketegasan, karena ini kan terbagi. Seperti ya bagian daripada pemerintah, ya Ibu Koni, bagian daripada pemerintah. Demikian juga Hambali dan lain-lain. Masa mau sepakat dengan cara berpikirnya si Mahfud MD yang sudah jelas-jelas? Mana sampai saat ini? Pernah nggak Mahfud ini menyuarakan si Somad biadab? Justru ditutupi. Pernah nggak mereka menanggapi? Kenapa Singapura tidak memberikan izin untuk masuk di sana? Bahkan sudah masuk airport disuruh pulang. Ini menundukkan, memalukan Indonesia. Seorang yang dianggap-anggap oleh Mahfud dan MUI itu orang hebat, kok tidak pernah disuarakan? Ini Panji Gumilang yang membawa sektor pendidikan dan juga ekonomi pembangunan masyarakat. Kok dimusuhi? Jadi ini orang-orang radikal yang harus dipangkas, itu aja. Dan sedikit saya menyinggung tadi Pak Pol ya, menyinggung Pak Santiamer. Kalau menurut saya, soal politik itu adalah bagian daripada kehidupan, Pak. Bahkan di gereja bermain politik. Seorang pendeta yang tidak senang dengan salah satu jemaatnya, tidak bisa pernah menjadi seorang majelis, ketua majelis. Jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa politik itu bagian daripada hidup masyarakat. Sehingga saya menunjang Pak Santiamer untuk masuk di dalam lembaga dari pengaturan negara. Karena kalau tidak, siapa lagi? Soal Gara 2 dipakai, ya kalau bagi saya, kenapa juga tidak? Jadi untuk apa juga kita membuat sesuatu kalau kita tidak bisa pergunakan ini untuk memobilisasi kekuatan. Karena kalau kita tidak, mana mungkin MUI saja bermain politik di dalamnya. Masa kita tidak lawan? Jadi makin banyak orang-orang dari Gala 2 yang masuk. Kalau saya masih muda, saya di Indonesia, saya akan terjun, Pak, dalam hal ini, melawan. Dan kita harus berani menyampaikan suatu slogan-slogan yang memang harus kontra dengan keadaan yang ada. Kalau tidak, kita suam-suam kuku nggak akan bisa jadi. Jadi saya kira itu ya sokongan saya, maju terus Pak Santiamer. Tuhan berkati. Ya, ini sebelum Pak Santiamer, ini Pak Komandan masuk nih Pak Santiamer. Yo, silakan Pak. Pak Komandan kasih lewat ya. Pak Komandan, Pak SK silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.